Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Adlia Syifa dari kelas 10 IPA 3. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus hidrologi. Pada tahap pertama di siklus hidrologi itu terjadi yang namanya proses evaporasi. Evaporasi itu merupakan proses penguapan air yang terjadi di atas permukaan bumi. Contohnya itu yang ada di lautan, di danau, di sungai, pokoknya yang di atas permukaan bumi. Nah, selain itu ada proses transpirasi. Proses transpirasi itu merupakan proses penguapan atau proses keluarnya air dari tubuh-tubuhan dalam bentuk uap air. Nah, di atmosfer itu kan proses evaporasi dan proses transpirasi itu bergabung menjadi satu. Nah, penggabungan antara proses evaporasi dan proses transpirasi itu disebut dengan proses evapotranspirasi. Kan tadi dari proses penguapan air. Bagaimana dengan proses penguapan glacier atau es? Nah, glacier yang ada di puncak gunung ataupun di kutub itu mengalami proses penguapan juga. Tapi untuk glacier mereka tidak mengalami proses pencairan terlebih dahulu. Jadi mereka langsung menguap dari benda yang dari bentuk yang padat, bentuk es yang padat berubah menjadi uap-uap air. Nah, proses itu disebut dengan sublimasi. Nah, tadi kan udah ada proses penguapan evaporasi, transpirasi, dan juga sublimasi. Nah, ketiga ini mereka menghasilkan uap air kan? Nah, setelah mereka menghasilkan uap air, mereka itu naik ke atmosfer dan bergabung membentuk satu gumpalan yang disebut dengan awan. Nah, proses perubahan dan awan ini di dalamnya itu uap air itu sudah berubah menjadi titik-titik air atau titik-titik es. Nah, penggumpalan awan itu yang perubahan uap air menjadi titik-titik air atau titik-titik es itu disebut dengan proses kondensasi. Nah, dari proses kondensasi itu awan-awan itu akan bergerak menuju tempat lain. Nah, pergerakan itu kan disebabkan oleh dibantu dengan angin. Nah, proses perpindahan awan dari satu titik ke titik yang lain itu disebut dengan proses adveksi. Nah, setelah titik-titik air di awan itu sudah berkumpul dengan banyak dan awan sudah tidak sanggup untuk menahan titik-titik air itu, akhirnya awan pun menjatuhkan dan proses jatuhnya titik-titik air yang menjadi hujan itu disebut dengan presipitasi. Nah, tadi hujan jatuh kan, nah itu tuh ada yang mengalir ke tempat yang lebih rendah, itu bisa berupa saluran air, mereka mengalir ke saluran air, ke lautan, ke danau, ataupun ke sungai. Nah, itu proses air hujan mengalir ke tempat yang lebih rendah itu disebut dengan runoff. Selain itu, hujan yang turun ke permukaan bumi juga akan diserap oleh tanah. Nah, proses masuknya air hujan ke dalam tanah atau proses menyerapnya air hujan ke dalam tanah itu disebut dengan proses infiltrasi. Setelah melalui proses infiltrasi, mereka akan masuk, air hujan itu akan masuk ke dalam lapisan-lapisan tanah yang lebih dalam. Nah, proses meresapnya air hujan ke lapisan-lapisan tanah yang lebih dalam itu disebut dengan proses perkolasi. Nah, dari proses perkolasi ini akan terbentuk suatu aliran air tanah dan akan bermuara ke sungai, ke danau, ataupun ke laut. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang siklus hidrologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.